Clan Otori, Across the Nightingale Floor. Karya Lian Han. Bagian 4. Besok cuaca akan cerah, ujar Shigeru. Kita bisa melanjutkan perjalanan, tapi kita tidak akan sampai di Inuyama sebelum Festival of the Dead. Mungkin kita terpaksa menginap di Yamagata. Dia tersenyum gundah. Ingin sekali aku ziarah ke makam adikku. Tapi aku tidak ingin orang-orang mengetahui perasaanku. Aku harus pura-pura mengenyampingkan semua pikiran tentang balas dendam. Mengapa harus ke Tohan? Tanyaku. Belum terlambat bagi kita untuk balik. Bila pengangkatanku yang membuatmu terikat dengan pernikahan, aku bisa pergi jauh dengan Kenji. Itu yang dia mau? Tentu saja tidak, balasnya. Aku telah berjanji untuk menjalankan semua rencana ini dan membuat persetujuan dengan mereka. Kini aku telah tercebur ke sungai, dan harus mengikuti kemana arus akan membawaku. Lebih baik mati dibunuh Iida daripada orang memandang rendah diriku. Dia memandang ke seluruh ruangan sambil mendengarkan. Apakah kita benar-benar sendiri? Ada orang lain? Aku hanya mendengar suara malam yang biasa aku dengar di penginapan ini, langkah kaki perlahan seorang pelayan karena membawa makanan atau air. Dari dapur ada bunyi pisau tukang masak yang sedang mencincang, air mendidih, percakapan pelan antar penjaga di koridor dan taman. Aku tak mendengar suara lain selain desah napas kami. Tidak ada siapa-siapa, mendekatlah. Saat sudah tiba di Tohan, kita tak akan sempat bicara. Ada yang ingin kukatakan. Dia tersenyum, sebelum sesuatu terjadi di Inuyama. Aku mempertimbangkan untuk mengirimmu jauh. Menurut Kenji, ini semua demi keselamatanmu, tentu saja kecemasannya bisa dimengerti. Aku harus ke Inuyama, apapun yang terjadi. Namun aku meminta sesuatu yang hampir mustahil dapat kau lakukan. Permintaanku terpisah dari tugas apapun yang harus kau lakukan padaku, dan karenanya aku akan memberimu pilihan. Sebelum masuk ke wilayah Tohan dan setelah mendengar apa yang akan kukatakan, dan kau memutuskan untuk pergi dengan Kenji dan bergabung dengan Tribe, aku tidak akan melarangnya. Aku tertolong untuk tidak menjawab karena ada suara perlahan dari arah koridor. Ada yang datang, kami berdua terdiam. Tak lama kemudian pelayan datang membawa makanan. Setelah mereka pergi, kami mulai menyantap makanan. Hidangan yang disediakan tidaklah banyak, nasi, acar mentimun, dan ikan yang dilumuri saus, dan kurasa kami berdua tidak menikmatinya. Kau tentu ingin tahu mengapa aku begitu membenci Iida, kata Shigeru. Aku membenci pribadinya, kekejaman dan ketidakjujurannya. Setelah perang Yaegahara dan kematian ayahku, dan juga saat kedua pamanku mengambil alih kekuasaan klan, banyak orang yang mengira aku akan bunuh diri. Itu adalah tindakan terhormat yang dapat kulakukan dan bagi pamanku, bunuh diri adalah solusi yang menguntungkan karena mereka merasa terganggu oleh kehadiranku. Tapi, di saat Tohan menguasai wilayah yang menjadi milik Otori dan memaksakan aturan yang merugikan rakyat jelata, aku memilih jalan yang lebih penting, yaitu tetap hidup dan menuntut balas. Aku percaya bahwa ujian bagi penguasa adalah kebahagiaan rakyatnya. Jika penguasa bersikap adil, maka wilayahnya akan mendapat berkah dari surga. Di wilayah Tohan, rakyat menderita kelaparan, terlilit hutang, tersiksa karena perbuatan anak buah Iida. Kaum Hiden dibantai dan dibunuh, dianiaya, digantung dalam posisi terbalik di tempat penimbunan sampah sambil menunggu burung gagak menyantap tubuh mereka. Petani harus mempertaruhkan anak-anak mereka yang baru lahir dan menjual anak gadisnya karena tak memiliki apa-apa untuk membeli makanan. Shigeru mengambil sepotong ikan dan memakannya dengan perlahan, wajahnya tidak menunjukkan perasaan apapun. Iida kini menjadi penguasa yang paling kuat di 3 wilayah. Kekejaman adalah legitimasinya. Sebagian besar orang yakin bahwa pemimpin berhak melakukan apapun yang dia suka pada klan dan wilayahnya. Aku juga dibesarkan untuk meyakini hal yang sama. Tapi, Iida mengancam wilayahku, wilayah ayahku, dan aku tak akan menyerahkannya tanpa berjuang. Selama bertahun-tahun aku memikirkan ini. Aku memerankan sisi pribadiku yang lain. Mereka memanggilku Shigeru sang petani. Aku mengabdikan diri untuk memperbaiki wilayahku dan hanya berbicara tentang cuaca, pertanian, dan irigasi. Memang semua ini menarik bagiku, dan itulah alasannya aku pergi mengembara, yaitu untuk mempelajari banyak hal yang belum aku ketahui. Aku menghindari wilayah Tohan, kecuali saat aku berziarah ke makam ayah dan leluhurku di Terayama. Terayama dan Yamagata diserahkan pada Tohan setelah perang Yaegahara berakhir. Namun akhir-akhir ini kekejaman Tohan telah menyinggungku secara pribadi, dan kesabaranku pun mulai menipis. Tahun lalu, tidak lama setelah Star Festival,
ibuku sakit demam yang sangat mematikan. Ternyata ibuku diracun, dan seminggu kemudian ibuku meninggal. 3 orang yang tinggal di rumahku juga meninggal, termasuk pelayan ibuku. Kemudian aku juga sakit. Selama 4 minggu aku terombang-ambing antara hidup dan mati, mengigau, tidak sadarkan diri. Tidak ada yang menduga aku akan sembuh, dan ketika sembuh, aku ingin mati begitu tahu adikku dibunuh. Itu terjadi di musim semi yang panas. Mayat Takeshi telah dikubur. Tak seorang pun tahu kejadian yang sebenarnya. Tidak ada saksi. Kekasih Takeshi juga menghilang. Aku hanya mendengar kabar bahwa ada seorang pedagang dari Suwano yang menemukan mayatnya di jalan, di Yamagata, lalu dia dikubur di Terayama. Dalam keadaan putus asa, aku menulis surat kepada Muto Kenji, yang aku kenal waktu perang Yaegahara. Aku menduga Tribe dapat memberi beberapa informasi. 2 minggu kemudian, ada yang datang ke rumahku malam hari, menyampaikan surat yang dibubuhi Cap oleh Kenji. Nama orang itu adalah Kuroda. Kekasih Takeshi adalah seorang penyanyi, dan mereka pergi ke Suwano untuk hadir dalam Star Festival. Hanya itu yang ku tahu, karena begitu ibuku sakit, aku mengirim kabar kepada Takeshi agar jangan ke Hagi. Aku ingin dia tetap di Suwano, tapi rupanya gadis itu ingin melanjutkan perjalanan ke Yamagata, tempat kerabatnya tinggal, dan Takeshi turut menemaninya. Saat di penginapan, Kuroda mengatakan bahwa Takeshi mendengar komentar yang menghina Otori dan diriku. Perkelahian pun terjadi. Takeshi jago pedang. Dia membunuh 2 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Takeshi balik ke rumah kerabat gadis itu. Namun di tengah malam, orang-orang Tohan itu membakar rumah itu. Semua orang yang di dalam rumah terbakar hidup-hidup atau tertikam saat keluar dari kobaran api. Kututup mataku, aku seperti bisa mendengar jeritan mereka. Ya, seperti yang terjadi di Mino, ucap Shigeru. Orang Tohan menuduh adikku dan kekasihnya orang Hiden, walaupun mereka tahu itu tidak benar. Adikku memakai pakaian perjalanan. Tidak ada yang tahu identitasnya. Mayatnya terbaring di jalan selama 2 hari. Shigeru menghela napas panjang. Sudah pasti ada kejahatan di sana. Klan tidak dalam keadaan perang. Seharusnya Iida meminta maaf dan menghukum anak buahnya serta memberi ganti rugi. Namun, Kuroda mengatakan bahwa ketika Iida mendengar kabar itu, dia mengatakan, tinggal satu lagi musuh dari klan Otori yang perlu dikhawatirkan. Sayang sekali bukan kakaknya yang mati. Bahkan, orang yang membunuh Takeshi pun terkesima mendengarnya, kata Kuroda. Sebelumnya mereka tidak tahu siapa Takeshi. Saat mereka tahu, mereka berharap agar dihukum. Tapi, Iida tidak melakukan apapun, begitu juga kedua pamanku. Ketika aku memberitahukan kabar dari Kuroda, mereka memilih untuk tidak mempercayaiku. Mereka mengingatkan tentang kecerobohan Takeshi di masa lalu, perkelahian, dan risiko yang dia ambil. Mereka melarangku mengatakan kejadian itu pada orang lain. Mereka mengatakan bahwa perang belum usai dan menyarankan aku bepergian untuk sementara waktu, mengembara ke timur, mencoba kehangatan sumber air panas, dan berdoa di kuil. Aku memang memutuskan untuk mengembara, tapi bukan karena alasan yang mereka ajukan. Kau bertemu denganku di Mino, bisikku. Dia tidak menanggapi. Saat ini keadaan di luar gelap, hanya ada 1 bintang yang bersinar. Bulan muncul di sela-sela awan yang berserak, tapi kemudian menghilang lagi. Untuk pertama kalinya aku memperhatikan siluet pegunungan dan pohon pinus, kegelapan di langit malam. Minta pelayan untuk menyalakan lampu, kata Shigeru, dan aku ke pintu untuk memanggil pelayan. Mereka datang dan memindahkan nampan, membawa teh dan menyalakan lampu di tiang. Setelah mereka pergi kami minum teh dalam keheningan. Mangkuk tempat kami minum berwarna biru gelap. Shigeru membalikkan mangkuk itu lalu meletakkannya terbalik untuk membaca nama pembuatnya. Mangkuk ini tidak sebagus mangkuk dari Hagi, ucapnya, tapi mangkuk ini juga cukup indah. Boleh aku tanya sesuatu, kataku, lalu terdiam lagi, tak yakin jika aku ingin tahu jawabannya. Teruskan, desaknya, kau membuat orang percaya kalau kita bertemu secara kebetulan, tapi kurasa kau tahu di mana harus mencariku. Kau sedang mencariku saat itu. Dia mengangguk. Benar, aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya segera setelah melihatmu di jalan setapak itu. Aku ke Mino untuk mencarimu. Karena ayahku adalah seorang pembunuh. Itu salah satu alasannya, tapi bukan hanya itu alasanku. Aku merasa seakan-akan udara di kamar ini tak cukup untuk bernapas. Aku tidak memikirkan alasan yang lain. Aku perlu berkonsentrasi pada alasan utama tadi. Tapi, bagaimana kau bisa tahu?
sedangkan aku sendiri tak tahu, begitu juga dengan Tribe. Lord Shigeru berkata lebih pelan, sejak perang Yaegahara, aku belajar banyak hal. Aku masih muda saat itu, dan seperti seorang anak ksatria pada umumnya, aku hanya tahu pedang dan kehormatan keluarga. Aku bertemu dengan Muto Kenji di Yaegahara, dan beberapa bulan kemudian dia menyadarkan aku pada kekuatan yang tersembunyi di balik dominasi kaum ksatria. Aku menemukan sesuatu tentang jaringan Tribe, dan aku melihat cara mereka mengendalikan para bangsawan dan klan yang senang berperang. Kenji menjadi sahabatku, dan dari dialah aku mulai bertemu anggota Tribe yang lain. Mereka senang bersahabat denganku. Mungkin aku mengetahui lebih banyak tentang mereka dibandingkan orang lain yang ada di luar Tribe. Tapi aku merahasiakan semua itu, tidak pernah kukatakan pada orang lain. Ichiro tahu sedikit tentang itu, dan kini kau juga tahu. Aku mendengar paruh burung bangau masuk ke dalam air. Kenji salah saat mengatakan di malam dia datang ke Hagi. Aku tahu benar siapa yang kubawa. Meskipun aku tidak menduga kalau kau memiliki kemampuanmu yang sangat luar biasa. Dia tersenyum, senyuman yang tulus. Kemampuanmu adalah hadiah yang tidak terduga. Aku tak mampu bersuara. Aku ingin tahu alasan dia mencari dan menyelamatkanku, tapi lidahku keluh untuk menanyakan hal itu. Aku merasa sisi gelapku sebagai Tribe bergelora. Aku hanya diam dan menunggu. Shigeru berkata, aku tidak akan tenang selama pembunuh adikku masih hidup. Orang yang harus bertanggung jawab adalah pemimpin mereka. Lalu keadaan berubah. Perselisihan antara Arai dan Noguchi membuat klan Seisu ingin bersekutu dengan Otori untuk melawan Iida. Semua kejadian itu seperti menuju ke satu titik, sudah tiba waktunya untuk membunuh Iida, orang yang paling bertanggung jawab atas kematian adikku. Begitu mendengar ucapannya, aku langsung bersemangat. Aku terkenang saat-saat aku masih di desa, saat aku memutuskan untuk tetap hidup agar dapat menuntut balas. Malam itu, saat di Hagi, di bawah sinar bulan di musim dingin, aku sadar kalau aku mampu dan ingin membunuh Iida. Aku senang Lord Shigeru mencariku dengan tujuan yang sama. Semua peristiwa seakan membawaku untuk membunuh Iida. Hidupku adalah milikmu, kataku. Akan kulakukan semua perintahmu. Aku memintamu untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Jika tidak mau, kau boleh pergi dengan Kenji besok. Semua hutang di antara kita akan aku batalkan. Tak akan ada yang menyalahkanmu. Jangan memandang rendah diriku, kataku, dan dia tertawa. Aku mendengar ada langkah kaki di taman dan suara di beranda. Kenji datang. Kenji masuk ke kamar, diikuti seorang gadis yang membawa teh segar. Dia menatap kami berdua saat gadis itu menuangi teh. Ketika gadis itu meninggalkan ruangan, dia berkata, kalian seperti sedang berkomplot. Apa yang kalian rencanakan? Kunjungan ke Inuyama, balas Shigeru. Aku telah mengatakan pada Takeo, dan dia ikut atas keinginannya sendiri. Wajah Kenji berubah. Menuju kematian, kata Kenji gusar. Mungkin tidak, kataku ringan. Aku tak bermaksud menyombongkan diri, tapi jika ada yang dapat mendekati Iida, maka akulah orangnya. Kau masih anak-anak, dengus guruku. Aku sudah bicarakan hal ini dengan Lord Shigeru. Dia tahu semua keberatanku soal rencana ceroboh ini. Kini, aku ingin tanya, apa kau kira bisa membunuh Iida? Dia lebih banyak lolos dari percobaan pembunuhan dibandingkan jumlah gadis yang pernah aku punya. Kau belum pernah membunuh orang? Belum lagi, kemungkinan kau akan dikenali, tidak hanya di ibu kota tapi juga selama di perjalanan. Aku yakin si pedagang keliling itu pasti sudah bercerita tentang dirimu. Bukan hanya kebetulan Ando ada di Hagi. Tujuan kedatangannya yaitu untuk memastikan kebenaran berita itu. Menurutku, Iida tahu siapa dan di mana kau berada. Kau akan segera ditahan begitu masuk ke wilayah Tohan. Tidak, jika dia datang bersamaku, karena aku adalah bangsawan Otori yang datang untuk bersekutu, ujar Lord Shigeru. Lagi pula, aku telah menawarkan pada Takeo untuk pergi bersamamu, tapi dia memilih untuk tetap pergi ke Inuyama bersamaku. Ada nada bangga dalam suara Lord Otori. Aku berkata kepada Kenji, aku akan pergi, aku harus pergi ke Inuyama. Lagi pula, aku berhak menentukan nasibku sendiri. Kenji mendengus tajam. Kalau begitu, aku ikut bersama kalian. Cuaca sudah cerah. Besok kita berangkat, kata Shigeru. Ada satu hal yang harus kusampaikan, Shigeru. Kau memang berhasil membuatku terkesima karena dapat menyimpan rahasia tentang hubunganmu dengan Lady Maruyama. Namun, saat di tempat permandian,
ada lelucon yang membuat aku yakin kalau hubunganmu dengan Lady Maruyama bukan lagi rahasia. Apa yang kau dengar? Seorang laki-laki yang sedang mandi berkata pada seorang gadis bahwa Lord Otori berada di kota ini dengan calon istrinya, dan gadis itu membalas, juga bersama istrinya. Banyak yang tertawa seakan tahu maksud kalimat itu, lalu mereka meneruskan pembicaraan tentang Lady Maruyama dan hasrat Ida padanya. Tentu saja, karena kita masih di wilayah Otori, mereka tidak bermaksud apa-apa kecuali rasa kagum padamu. Reputasi Otori bisa terangkat, tapi rumor ini bak belati yang menyayat Iga bagi Tohan. Pembicaraan ini akan terus berulang hingga sampai ke telinga Ida. Bisa kulihat wajah Lord Shigeru di bawah sinar lampu. Raut wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu. Ada rasa bangga sekaligus penyesalan di wajahnya. Ida bisa saja membunuhku, ucapnya, tapi itu tidak mengubah kenyataan kalau Lady Maruyama lebih memilihku ketimbang dia. Kau jatuh cinta pada kematian, seperti semua orang dari kalanganmu, kata Kenji. Belum pernah aku dengar nada suara Kenji begitu marah. Aku tidak takut mati, balas Shigeru. Tapi, kau salah bila mengatakan kalau aku cinta pada kematian. Justru sebaliknya, aku telah membuktikan betapa besar aku mencintai hidup. Namun aku lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Dan itulah tujuanku satu-satunya. Mendengar ada langkah kaki yang mendekat, aku menggerakkan kepala seperti anjing, ini membuat Shigeru dan Kenji terdiam. Terdengar ketukan dan pintunya tergeser membuka. Sachi duduk berlutut di pintu. Shigeru menghampiri. Sachi berbisik lalu pergi. Shigeru berbalik ke arah kami, dan berkata, Lady Maruyama ingin membahas rencana perjalanan besok. Aku akan menemuinya sebentar. Kenji diam membisu. Dia hanya mengangguk sesaat. Mungkin ini terakhir kali kami bisa bersama, ujar Shigeru lembut, dan melangkah ke koridor, dan menutup pintu. Seharusnya aku yang lebih dulu menemukanmu, Takeo, gerutu Kenji. Kau tak akan menjadi bangsawan, tidak terikat sumpah setia pada Shigeru. Kau akan selamanya menjadi anggota Tribe. Kau tidak akan berpikir dua kali untuk pergi dari sini bersamaku sekarang, malam ini. Jika tidak diselamatkan oleh Lord Otori, aku pasti sudah mati, kataku tajam. Kemana Tribe saat Tohan membunuh penduduk desaku dan membakar rumahku? Dia selamatkan aku. Itu alasannya mengapa aku tak bisa meninggalkannya. Tak akan pernah. Jangan paksa aku lagi. Mata Kenji menatap nanar. Lord Takeo, ujarnya dengan sinis. Para pelayan datang membentangkan kasur, dan kami pun tak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya jalan-jalan di Suwano penuh sesak. Banyak pejalan kaki yang memanfaatkan cuaca yang cerah untuk melanjutkan perjalanan. Langit tampak biru jernih dan matahari menghisap kelembaban dari permukaan bumi hingga kering. Walaupun jembatan batu yang melintasi sungai tidak rusak, tapi arus sungai bergerak liar, melempar ranting, papan, dan bangkai hewan yang mungkin mati karena terbentur dermaga. Aku langsung teringat ketika pertama kali melintasi jembatan di Hagi, aku melihat bangkai burung bangau mengapung di air, bulunya yang putih dan abu-abu basah kuyup, semua keanggunan bangau itu lenyap dan rusak. Pemandangan itu membuatku merinding. Kurasa itu pertanda buruk. Kuda yang telah lama beristirahat nampak sudah tidak sabar ingin segera melakukan perjalanan. Shigeru nampak tidak cemas, atau berkeinginan untuk mengatakan kecemasannya padaku. Dia tenang, dan matanya berbinar-binar. Wajahnya memancarkan semangat hidup, namun hatiku sedih melihatnya. Aku merasa bahwa hidup dan masa depannya ada di tanganku, tangan seorang pembunuh. Aku pandangi kedua tanganku yang sedang memegang leher aku. Aku berpikir, apakah tangan ini akan membuatku kecewa? Aku hanya sempat sekilas melihat Kaede, yaitu saat dia melangkah naik ke tandu. Dia tak melihatku. Lady Maruyama menyambut kehadiran kami dengan anggukan singkat, tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di sekitar matanya, tapi dia terlihat tegar dan tenang. Perjalanan kami terasa lambat dan sulit. Suwano terlindung dari badai karena kota ini berada di balik gunung. Namun ketika kami menuruni lembah, kerusakan akibat badai terlihat jelas. Rumah dan jembatan tersapu bersih, pohon tercabut dari akarnya, ladang digenangi air. Penduduk desa melihat kami dengan tatapan marah karena kami berkuda di tengah-tengah penderitaan mereka, apalagi sewaktu kami mengambil jerami untuk makanan kuda, dan memakai perahu mereka untuk menyeberangi sungai yang ganas. Perlu 3 hari untuk sampai di perbatasan, 2 kali lebih lama dari perkiraan. Sekelompok pengawal telah dikirim untuk menemui kami di sini, yang dipimpin pengawal utama Iida,
Abe, dan anak buahnya yang berjumlah 30 orang, lebih besar dari rombongan Lord Otori yang jumlahnya hanya 20 orang. Sedangkan Sugita dan para pengawal Lady Maruyama langsung pulang setelah rombongan kami tiba di Suwano. Sudah seminggu lamanya Abe dan anak buahnya menunggu kami, dan mereka terlihat tidak sabar dan juga kesal. Mereka tak ingin membuang-buang waktu untuk menunggu Festival of the Dead yang akan dirayakan di Yamagata. Sedikit cinta yang ada di antara kedua klan kini telah sirna, yang tersisa hanyalah suasana tegang. Pengawal Tohan bersikap sombong dan bertingkah. Rombongan kami diperlakukan bak orang tertindas, seperti pengemis, bukan kaum yang sejajar. Darahku mendidih, tapi Lord Shigeru nampak tidak terpengaruh. Dia tetap sopan seperti biasa, dan hanya terlihat agak sedih. Aku diam membisu seperti ketika aku kehilangan suara. Aku mendengar potongan percakapan tentang jerami, atau arah mata angin. Di wilayah Tohan, semua orang tampak pendiam dan tertutup. Mereka tahu ada mata-mata di mana-mana, bahkan dinding pun bisa mendengar. Dan ketika penduduk Tohan sedang mabuk di malam hari, mereka diam membisu, tidak ribut seperti orang Otori. Sejak pembantaian di Mino, belum pernah aku sedekat ini dengan orang Tohan. Aku selalu menunduk dan memalingkan wajah, takut mengenal atau dikenali oleh orang yang telah membakar desa dan membunuh keluargaku. Aku menyamar sebagai seniman yang selalu ditemani kuas atau batu tinta. Aku menyembunyikan sifat asliku, dan berperan sebagai seorang pemuda yang sensitif, lembut, pemalu, dan jarang bicara. Satu-satunya orang yang kuajak bicara adalah Kenji. Dia pun berubah menjadi pemalu dan tak menonjolkan diri seperti biasa. Terkadang kami berbincang tentang kaligrafi atau lukisan. Pengawal Tohan memandang kami sebelah mata dan tidak ambil peduli. Saat-saat di Suwano terasa seperti mimpi. Benarkah aku berlatih pedang dengan Kaede di sana? Apakah aku dan Kaede terperangkap dan terbakar oleh cinta? Sejak saat itu, aku jarang melihatnya. Semua wanita berada di penginapan yang terpisah dan mendapat hidangan yang terpisah pula. Aku berusaha melupakannya, tapi saat mendengar suaranya, jantungku berdebar, dan ketika malam tiba, bayangan dirinya muncul di bola mataku. Apakah aku telah disihir? Di malam pertama, Abe tidak memperhatikan aku, tapi di malam yang kedua, setelah makan malam dan ketika sakit telah membuatnya agresif, dia menatapku selama beberapa saat sebelum bertanya pada Shigeru, anak ini adalah kerabatmu. Dia sepupu jauh ibuku, jawab Shigeru. Dia anak nomor 2 di keluarga besarnya, kini dia yatim piatu. Ibuku ingin mengadopsinya, dan setelah ibuku tiada barulah aku dapat mewujudkan niatnya. Dan dia datang kepadamu dengan mengiba-iba, kata Abe sambil tertawa. Sedih, mungkin, Shigeru menyetujui ucapannya. Tapi dia berguna, dia bisa berhitung, menulis, dan memiliki bakat seni. Suara Shigeru terdengar sabar, kecewa, seakan-akan aku adalah beban berat. Aku tahu setiap perkataan Shigeru hanyalah untuk membentuk karakterku di mata orang itu. Aku menunduk, tidak bicara. Abe kembali menuang sake dan meminumnya, sambil menatapku dari balik mangkuk. Matanya yang kecil dan cekung menghiasi wajahnya yang penuh bopeng. Keahlian yang kurang berguna di masa sekarang ini. Kini kita bisa mengharapkan perdamaian karena klan kita akan menjadi sekutu, kata Shigeru perlahan. Dan mungkin kelak muncul seniman-seniman baru. Berdamai dengan Otori memang mungkin saja. Otori sudah takluk tanpa harus berperang. Tapi kini Seisu yang dipimpin oleh Arai, si pengkhianat, sedang mencari masalah. Arai, tanya Shigeru, sebelumnya dia adalah pengikut Lord Noguchi. Dia berasal dari Kumamoto. Wilayahnya berbatasan dengan wilayah keluarga calon istrimu. Dia ternyata sudah menyusun kekuatan. Kami akan menyerangnya sebelum musim dingin. Abe menelan lagi minumannya. Ekspresi humor yang kejam muncul di wajahnya, membuat lekukan di bibirnya terlihat bengis. Arai telah membunuh penjaga yang mengganggu Lady Shirakawa, dan dia tersinggung ketika Lord Noguchi mengusirnya. Dia memandangiku dengan tatapan mabuk untuk yang kedua kalinya. Aku berani bertaruh kau belum pernah membunuh, bukan begitu nak? Belum, Lord Abe, jawabku. Dia tertawa, aku bisa merasa kalau dia hendak menggangguku. Aku tak ingin membuat dia gusar. Bagaimana denganmu, Pak Tua? Dia berbalik ke arah Kenji, yang sedang berperan sebagai guru biasa. Saat ini Kenji sedang minum sake dengan gembira. Dia tampak agak mabuk, meskipun tidak semabuk Abe. Meski orang bijak mengajarkan bahwa membunuh itu boleh bahkan harus untuk balas dendam, dia berkata dengan nada tinggi dan sok alim, aku belum pernah bertindak terlalu jauh.
Sang pencerah mengajarkan untuk menahan diri agar tidak mencabut nyawa makhluk hidup. Itu alasannya mengapa aku hanya makan tumbuhan. Kenji berkata sambil mengisi mangkuknya. Beruntung sake ini terbuat dari tumbuhan sehingga aku tidak melanggar aturan. Tidak adakah ksatria di Hagi hingga kau hanya ditemani mereka, ejek Abe. Aku datang ke Inuyama untuk menikah, balas Lord Shigeru lembut. Haruskah aku bersiap-siap untuk berperang? Setiap orang harus selalu siap berperang, balas Abe. Apalagi bila reputasinya seperti calon istrimu. Kau tidak tahu itu? Dia menggelengkan kepalanya yang besar. Ibarat makan ikan beracun, satu gigitan saja sudah mematikan. Apakah itu tak membuatmu cemas? Haruskah? Shigeru kembali menuang sake. Dia sangat cantik, kuakui itu. Memang sudah selayaknya. Lady Shirakawa tidak berbahaya, kata Shigeru, lalu mengarahkan Abe untuk berbicara tentang keberhasilan misi Iida di timur. Aku mendengarkan kesombongan Abe dan berusaha mengira-ngira kelemahannya. Keputusanku sudah bulat, akan kubunuh dia. Kami tiba di Yamagata keesokan harinya. Daerah ini hancur akibat badai, begitu banyak korban jiwa dan para petani mengalami kerugian besar. Hampir sama luasnya dengan Hagi, Yamagata sebelumnya merupakan wilayah otori yang diambil paksa oleh klan Tohan. Sebuah kastil kembali dibangun dan dihibahkan pada salah satu pengikut Iida. Tapi sebagian besar penduduk di kota ini tetap menganggap dirinya sebagai bagian dari klan otori, dan kehadiran Lord Shigeru menjadi satu alasan timbulnya keramaian. Abe berharap bisa sampai di Inuyama sebelum Festival of the Dead, dan dia marah karena tertahan di tempat ini. Melakukan perjalanan selama perayaan akan dianggap sebagai pertanda buruk, kecuali bila pergi ke tempat suci atau kuil. Shigeru nampak sangat sedih, mungkin karena inilah pertama kali dia berada di kota tempat Takeshi dibunuh. Setiap kali bertemu orang Tohan, aku selalu bertanya pada diriku, diakah orang yang membunuh Takeshi? Lord Shigeru mengungkapkan ini saat malam telah larut. Dan kupikir mereka juga bingung mengapa belum dihukum, dan mereka membenci diriku karena dibiarkan hidup. Ingin rasanya ku penggal mereka. Belum pernah aku mendengar Shigeru mengatakan perasaannya selain kesabaran. Jika kau bunuh mereka, kita tidak akan pernah mendapatkan Iida, balasku. Semua penghinaan Tohan pasti akan ada balasannya. Kau semakin bijak, Takeo, ucapnya dengan ringan. Bijaksana dan bisa mengendalikan diri. Keesokan harinya Shigeru pergi bersama Abe ke kastil. Mereka diterima oleh bangsawan setempat. Dia nampak lebih sedih dan gelisah. Tohan menyalahkan kaum Hiden atas terjadinya badai ini. Dia memberitahukan secara singkat. Beberapa pedagang dan petani ditangkap. Sebagian mati setelah disiksa. Ada 4 orang yang digantung di dinding kastil. Sudah 3 hari mereka digantung. Mereka masih hidup, tanyaku, merinding. Mungkin mereka akan tetap di sana selama seminggu atau lebih, kata Shigeru. Dan burung gagak akan mematuki mereka sampai mati. Begitu tahu mereka ada di sana, tak henti-hentinya aku mendengar jeritan mereka, kadang teriakan pilu yang menyayat hati. Di siang hari, teriakan mereka diiringi dengan teriakan burung gagak. Aku akan mendengarnya malam ini, dan juga esok. Ini adalah malam pertama Festival of the Dead. Tohan menetapkan jam malam, tapi Festival of the Dead adalah tradisi yang sudah turun-temurun, dan jam malam hanya dapat bertahan hingga tengah malam. Setelah tengah malam, kami ikut bergabung dengan kerumunan orang yang menuju kuil lalu ke sungai. Lampu dari lentera batu membentuk garis hingga ke kuil, dan lilin-lilin diletakkan di atas nisan, pancaran sinar membentuk bayangan tubuh yang cekung dan semua wajah nampak seperti tengkorak. Iring-iringan berjalan dengan teratur dan hening sehingga terlihat seperti barisan mayat yang bangkit dari kubur. Malam terasa begitu hangat. Aku dan Shigeru pergi ke tepi sungai, meletakkan beberapa lilin menyala di perahu yang terapung sebagai persembahan bagi arwah. Lonceng kuil berdentang, senandung dan alunannya seperti mengikuti arus air sungai yang tenang. Kami menyaksikan lilin-lilin yang terapung di bawah arus, berharap arwah akan tenang dan meninggalkan dunia ini dengan damai. Hanya saja, tidak ada lagi kedamaian di hatiku. Aku teringat ibu, ayah, ayah tiri, adik-adikku, dan juga penduduk Mino yang telah meninggal. Tidak diragukan lagi, Shigeru memikirkan ayah dan adiknya. Arwah mereka seakan tak mau pergi sebelum dendam mereka terbalaskan. Di sekeliling kami orang-orang menyalakan lilin di perahu sambil menangis terisak-isak, dan hatiku perih dengan kenyataan hidup ini. Aku teringat ajaran Hiden, tapi kemudian aku sadar kalau mereka yang mengajariku telah mati. Cahaya lilin kian lama kian mengecil,
lalu nampak seperti kunang-kunang, dan kemudian nampak seperti bunga api. Bulan purnama menampakkan dirinya yang berwarna oranye, warna yang biasa muncul di akhir musim panas. Aku takut kembali ke penginapan, ke kamarku yang pengap, karena aku akan mendengar jeritan orang hiden yang sekarat di balik dinding kastil hingga pagi. Kembang api telah dinyalakan di sepanjang tepi sungai, dan orang-orang mulai menari, tarian untuk menyambut dan melepaskan arwah pergi. Gendang ditabuh dan musik pun dimainkan. Rohku serasa terangkat dan aku berdiri untuk melihat. Di bawah bayang-bayang pohon willow, aku melihat Kaede. Dia berdiri dengan Lady Maruyama, Sachi, dan Shizuka. Lord Shigeru berdiri, lalu mendekat ke arah mereka. Lady Maruyama mendekatinya, dan mereka saling menyapa dalam bahasa yang resmi dan dingin, saling bertukar simpati untuk arwah, lalu membahas tentang perjalanan ke Inuyama. Mereka membalikkan badan, dalam gerakan yang wajar, lalu berdiri berdampingan sambil menyaksikan tarian. Tapi ada kerinduan di balik nada bicara dan dari cara mereka berdiri, dan ini membuatku takut. Aku tahu mereka bisa menyembunyikan perasaan mereka, itu telah mereka lakukan bertahun-tahun, tapi saat ini mereka memasuki akhir dari permainan dengan taruhan nyawa. Aku takut mereka akan bertindak ceroboh sebelum langkah terakhir. Kini Kaede hanya seorang diri di tepi sungai, terpisah dari Shizuka. Tanpa sadar, seakan dibawa para arwah, aku telah berdiri di sampingnya. Aku hendak menyapa, namun aku takut Abe melihat, lalu menuduhku hendak menggoda tunangan Shigeru. Akhirnya aku memberanikan diri dengan mengatakan tentang malam yang panas, tapi Kaede gemetar seakan kedinginan. Setelah lama diam, akhirnya dia bertanya, "Pada siapa kau berduka, Lord Takeo?" "Ibuku, ayahku." Setelah terdiam sejenak, kemudian aku melanjutkan. "Begitu banyak yang mati, ibuku sedang sekarat," ujarnya. "Kuharap aku bisa bertemu dengannya lagi, tapi perjalanan kita begitu lambat. Aku takut terlambat menengoknya. Aku berumur 7 tahun saat dijadikan tawanan. Hampir separuh hidupku, aku tidak pernah bertemu ibuku dan juga adik-adikku. Dan ayahmu, aku hampir tak pernah bertemu dengannya. Dia akan hadir di..." Aku kaget karena tenggorokanku mengering sehingga aku tak mampu bicara. "Di pernikahanku," katanya pahit. "Tidak, dia tak akan hadir." Matanya terpaku ke sungai yang penuh dengan cahaya lilin. Kini dia melihat para penari dan kerumunan di balik punggungku, melihat Shigeru dan Lady Maruyama. Mereka saling mencintai, dia berkata seakan-akan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Itu alasannya kenapa dia membenciku. Tidak sepantasnya aku berdekatan dan berbicara dengannya, tapi aku tidak dapat menggerakkan diriku untuk menjauh. Aku berusaha untuk bersikap lembut, malu-malu, dan sopan. Meskipun pernikahan ini untuk menjalankan tugas dan mengikat persekutuan, tapi itu bukan berarti tidak akan ada kebahagiaan. Lord Otori sangat baik. Aku lelah mendengar ini semua. Aku tahu dia baik. Aku hanya mengatakan bahwa dia tak akan mencintaiku. Aku sadar matanya menatapku. Tapi, aku tahu, dia melanjutkan, bahwa cinta bukanlah untuk kalangan kita. Kini aku yang gemetar. Dan ketika aku mengangkat kepala, tatapan kami bertemu. "Lalu mengapa aku merasakan cinta?" bisiknya. Aku tak berani berbicara lagi. Kata-kata yang ingin kuucapkan tertahan di mulutku. Aku seperti dapat merasakan manis dan kuatnya rasa cinta. Aku ingin mati saja jika tidak bisa memiliki dirinya. Gendang bertabuhan. Api yang menyala nampak seperti lautan api. Shizuka memanggil dari tempat gelap. "Malam telah larut, Lady Shirakawa." "Aku datang," balas Kaede. "Selamat malam, Lord Takeo." Aku membiarkan diriku menyebut namanya, seperti dia menyebut namaku. "Lady Kaede." Saat dia membalikkan badan, wajahnya nampak bersinar, lebih terang dari cahaya api, lebih cemerlang dari cahaya rembulan yang terpantul dari permukaan sungai. Kami mengikuti rombongan Lady Maruyama kembali ke kota, kemudian kami berjalan ke penginapan yang letaknya terpisah. Di perjalanan, beberapa penjaga tohan datang dan mengawal hingga di pintu penginapan. Mereka berjaga-jaga di luar penginapan, sedangkan seorang pengawal dari pihak Otori tetap mengawasi dari jalan. "Besok kita ke Terayama," kata Shigeru ketika kami bersiap-siap tidur. "Aku harus ziarah ke makam Takeshi, dan untuk menyampaikan rasa hormatku pada kepala biara. Dia teman lama ayahku, ada beberapa hadiah untuknya." Kami membawa banyak hadiah di kantung yang ada di kedua sisi kuda. Selain barang kami sendiri, kami juga membawa pakaian pengantin dan bekal untuk perjalanan. Selama ini aku tidak memperhatikan kotak kayu yang akan kami bawa.
apalagi isinya. Seperti yang kutakutkan, kamar penginapan terasa pengap. Aku tidak dapat memejamkan mata. Aku mendengar lonceng biara yang berdentang di tengah malam. Kemudian keriuhan di luar penginapan berangsur-angsur lenyap seiring berlalunya jam malam, kecuali rintihan orang-orang yang sekarat di dinding kastil. Akhirnya aku memutuskan untuk bangun. Aku tak mempunyai rencana apapun. Aku hanya ingin melakukan sesuatu karena tidak bisa tidur. Kenji dan Shigeru sudah terlelap, begitu pula penjaga di luar. Aku lalu mengambil sebuah kotak kedap air, tempat Kenji menyimpan kapsul racun. Kuikat benda itu di pakaian dalamku, lalu aku mengenakan pakaian perjalanan yang berwarna gelap, dan tak lupa kuambil pedang pendek, gerote, sepasang pengait besi dan talinya dari tempat yang tersembunyi di dalam peti kayu. Setiap gerakanku butuh waktu lama karena harus dilakukan tanpa berbunyi. Tapi, bagi kalangan Tribe, waktu berjalan dengan cara berbeda, waktu dapat berjalan cepat atau lambat sesuai keinginan. Aku pun tidak tergesa-gesa karena aku tahu Kenji dan Shigeru tak akan terbangun. Tubuh penjaga itu bergerak saat aku melangkah di depannya sehingga aku langsung ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Kemudian aku mengirim sosok keduaku kembali ke kamar dengan melewati pengawal itu. Aku menunggu di kegelapan hingga si penjaga mendengkur lagi, baru kemudian aku menghilangkan tubuh. Aku memanjat atap dari halaman penginapan, dan menjatuhkan diri di sisi luar jalan. Aku mendengar ada beberapa pengawal tohan di pintu penginapan, dan aku tahu kalau ada patroli di semua jalan. Meskipun sangat berbahaya, tapi aku ingin mempraktekkan kemampuan yang Kenji ajarkan sebelum kami tiba di Inuyama. Selain itu, aku ingin sekali menghentikan rintihan di balik dinding kastil agar aku bisa tidur. Aku memilih jalan setapak, jalan berliku ke kastil. Hanya sedikit rumah yang lampunya masih menyala, kebanyakan dalam keadaan gelap. Aku mendengar percakapan berbisik saat melewati rumah penduduk, suara seorang bapak menenangkan anaknya yang menangis, ocehan anak yang mungkin sedang demam, pertengkaran antar pemabuk. Dan akhirnya aku sampai di jalan utama, jalan yang langsung mengarah ke parit dan jembatan. Sebuah kanal terbentang di sisi jalan, dan banyak sekali ikan mas. Ikan-ikan mas itu sedang tidur, dan sisiknya bersinar lembut diterangi bulan. Kadang ada yang terbangun, meloncat lalu menceburkan diri. Mungkin ikan itu sedang bermimpi. Aku berjalan dari satu pintu ke pintu lainnya, telingaku selalu waspada, pada setiap langkah kaki atau dentingan baja. Sebenarnya, aku tidak mencemaskan pengawal yang sedang patroli karena aku yakin bisa mendengar mereka terlebih dulu, dan selain itu aku bisa menghilang dan memisahkan diri menjadi dua sosok. Saat berhasil mencapai ujung jalan dan memandangi permukaan sungai kecil itu diterangi sinar rembulan, yang terpikir hanyalah rasa senang karena menjadi seorang Kikuta, melakukan apa yang telah menjadi darahku. Hanya Tribe yang tahu perasaanku saat ini. Di sisi bagian dalam parit, ada serumpun pohon willow yang daunnya berguguran hingga menutupi permukaan air. Untuk keamanan, seharusnya mereka membersihkan daun-daun itu, tetapi mungkin saja penghuni kastil, seperti istri dan ibu bangsawan di kota ini, menyukai indahnya pemandangan ini. Diterangi cahaya bulan, ranting pohon willow nampak membeku. Malam ini tak ada angin. Aku menyelinap di antara batang pohon, merunduk, dan memandangi kastil. Kastil ini lebih besar dari kastil yang ada di Suwano maupun di Hagi, tapi bentuk bangunannya tidak jauh berbeda. Di kejauhan aku melihat siluet keranjang kurungan yang terletak di menara penjaga, tepatnya di sisi belakang gerbang selatan yang kedua. Agar bisa sampai ke sana, aku harus menyeberangi parit di sekitar kastil, memanjat dinding batu, melewati gerbang pertama dan melintasi bailey di sebelah selatan, memanjat gerbang kedua dan menara penjaga, lalu turun lagi untuk menggapai keranjang. Aku mendengar langkah kaki dan getaran tanah di tempatku berpijak. Beberapa penjaga yang sedang berpatroli mendekati jembatan. Penjaga lain datang dari arah kastil, dan mereka saling bertegur sapa ketika berpapasan. Ada masalah, hanya pelanggar jam malam seperti biasa. Dasar pengacau, besok keadaan akan semakin memburuk. Situasi lebih memanas. Satu grup penjaga itu berjalan ke kota, dan yang lainnya menyeberangi jembatan dan berjalan ke arah gerbang. Ada yang menegur dari balik gerbang, dan mereka membalasnya. Pintu gerbang berdecit ketika dibuka dan langkah kaki pun tidak terdengar lagi. Di balik pepohonan willow, aku mencium bau busuk air dari parit, dan juga bau yang menusuk, bau orang hidup yang badannya mulai membusuk. Tepi parit ditumbuhi rumput dan juga bunga iris yang telah layu. Katak dan jangkrik bernyanyi riuh.
Kehangatan udara malam membelai wajahku. 2 ekor angsa putih tampak seperti melayang ke bulan. Aku penuhi jantungku dengan udara lalu aku menyelam hingga mendekati dasar parit, mengikuti arus yang mengalir perlahan agar dapat muncul tepat di bawah jembatan. Dinding batu raksasa di tepi parit memudahkanku menapak, hanya saja putihnya batu itu membuatku cemas akan terlihat. Aku tidak bisa menghilangkan diri terlalu lama. Waktu yang semula terasa lambat, kini mulai berpacu. Aku bergerak lebih cepat, memanjat dinding layaknya monyet. Di gerbang pertama, aku mendengar suara penjaga yang kembali dari berpatroli. Aku menempelkan badanku di pipa saluran air, lalu menghilangkan diri, dan memanfaatkan bunyi langkah kaki mereka untuk menutupi bunyi pengait besi yang kulempar ke atas dinding. Aku mengayun ke atas dan diam di atap selama beberapa saat, kemudian aku berlari mengitari Bailey di selatan. Keranjang yang digunakan untuk mengurung orang-orang sekarat itu tepat berada di atas kepalaku. Orang yang pertama terus-menerus minta air, orang yang kedua hanya mengerang, dan orang yang ketiga menyebut nama Tuhannya berulang kali, membuat aku merinding. Sedangkan orang yang keempat diam tak bergerak. Bau darah, air kencing, dan kotoran mereka membuatku mual. Aku berusaha menutup hidung karena bau busuk, dan aku menutup telinga karena tidak tahan lagi mendengar semua itu. Diterangi cahaya rembulan, aku memandangi kedua tanganku. Aku harus melintas di atas pos jaga. Aku mendengar penjaga di pos itu sedang membuat teh dan bercakap-cakap. Ketika terdengar bunyi ketel tersentuh rantai besi, aku langsung menggunakan pengait besi untuk memanjat menara penjaga ke parapet di mana semua keranjang tergantung. Parapet adalah dinding rendah yang berguna untuk melindungi dari bahaya apabila jatuh, seperti dinding di pinggiran balkon, atap, atau jembatan. Keranjang-keranjang itu digantung dengan tali dan tingginya sekitar 12 meter dari tanah. Keranjang itu cukup besar untuk menahan orang dalam posisi duduk berlutut dengan kepala mendongak ke atas, dan dengan kedua tangan terikat ke belakang. Tali keranjang itu tampaknya cukup kuat untuk menopang berat badanku. Saat aku meraih salah satu keranjang dari atas parapet, keranjang itu bergoyang dan orang yang ada di dalamnya langsung menjerit ketakutan. Suaranya memecah keheningan malam. Aku diam membeku. Setelah terseduh sedan selama beberapa waktu, kemudian dia merintih lagi, air. Air. Tak ada suara yang menanggapi teriakan orang itu selain gonggongan anjing di kejauhan. Seisi kota tetap terlelap. Bulan tak lama lagi akan menghilang di balik gunung. Saat bulan menghilang di balik gunung, aku memeriksa pengait besi di atas parapet, lalu aku mengeluarkan kapsul racun dan menyimpannya di mulut. Setelah itu aku menuruni dinding dengan menggunakan tali yang kubawa dan merasakan setiap pijakan kakiku di permukaan dinding batu. Di keranjang pertama, kubuka ikat kepalaku yang masih basah karena air parit, dan aku hanya bisa menggapai keranjang itu tanpa bisa mendekat. Aku mendengar desah napas, juga ocehannya, dia mengeluarkan kata-kata yang tak aku mengerti. Aku tak bisa menyelamatkanmu, bisikku, tapi aku punya racun yang bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit. Dia menekan wajahnya ke lubang keranjang dan membuka mulutnya untuk menerima racun. Orang yang kedua hanya diam, tapi aku dapat menjangkau urat nadinya karena kepala laki-laki itu merosot di sisi keranjang. Aku menghentikan rintihannya tanpa ada jeritan. Setelah itu aku lalu naik kembali ke parapet untuk mengatur ulang posisi tali agar aku dapat mencapai keranjang lainnya. Lenganku terasa pegal, namun aku bertahan karena saat aku melihat ke bawah, di sana banyak batu-batu. Ketika berhasil menjangkau orang ketiga yang sedang berdoa, dia langsung waspada. Tatapan matanya kelam. Aku menggumamkan doa kaum Hiden lalu aku keluarkan kapsul racun yang ada di mulutku. Dia berkata, tapi, itu dosa. Aku yang akan menanggung dosamu, aku berbisik. Kau tidak bersalah, kau akan diampuni. Sewaktu memasukkan kapsul itu ke mulutnya, dia menggambar simbol Hiden dengan lidahnya di telapak tanganku. Setelah berdoa, dia pun terdiam untuk selamanya. Aku tidak mendengar denyut nadi orang yang keempat, kurasa dia sudah mati. Tapi untuk memastikan, aku menempelkan gerote untuk mendengar denyut nadinya. Ayam mulai berkokok. Aku kembali ke parapet, malam begitu hening. Tak ada rintihan dan teriakan, kesunyian yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aku takut penjaga akan menyadari hal ini. Detak jantungku bertabuh ibarat genderang. Aku pulang melalui jalan yang sama ketika aku datang, namun tanpa menggunakan pengait besi. Aku melompat dari dinding ke tanah, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ayam yang lain berkokok dan dibalas oleh ayam lainnya lagi. Penghuni kota tak lama lagi akan bangun.
Keringatku bercucuran, dan air di parit terasa beku. Karena tak mampu lagi menahan napas selama menyelam, dan aku segera muncul ke permukaan yang tak jauh dari pepohonan willow sehingga membuat angsa-angsa terbangun dari tidur. Kuhirup udara, lalu menyelam lagi. Aku muncul di tepi sungai, di depan pohon willow. Aku bermaksud untuk beristirahat sebentar untuk menormalkan napas. Langit mulai terang. Aku benar-benar lelah. Konsentrasi dan kesadaran seperti tercabut dari diriku. Aku hampir tidak mempercayai apa yang telah kulakukan. Aku kaget saat mendengar ada yang datang. Bukan pengawal, tetapi orang biasa. Dari bau kulit hewan yang keluar dari badannya, kurasa dia penyamak. Belum sempat aku memulihkan tenaga agar dapat menghilang, dia telah melihatku. Dengan melihat sekilas saja, aku sadar kalau dia tahu apa yang telah kulakukan. Kini aku terpaksa membunuhnya, pikirku. Aku merasa mual karena harus membunuh. Aku mencium bau darah dan kematian di kedua tanganku. Namun aku memutuskan untuk membiarkan orang itu hidup. Lalu aku meninggalkan sosok tubuhku yang kedua di bawah pohon dan, dalam sekejap, sosokku yang sesungguhnya telah berada di seberang jalan. Aku mendengar orang itu berbicara pada bayanganku sebelum bayanganku berangsur-angsur hilang. "Tuan," katanya dengan ragu-ragu, "maaf. Aku telah mendengar rintihan kakakku selama 3 hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkatimu." Ketika sosok keduaku lenyap, dia menjerit kaget dan takjub. "Malaikat," aku dengar napasnya yang kasar, hampir seperti terisak-isak, saat aku berlari dari pintu ke pintu sambil berharap penjaga yang berpatroli tak bertemu dengan orang itu, dan juga berharap dia tidak mengatakan apapun. Aku berusaha meyakinkan diriku kalau dia adalah orang hidden yang akan membawa rahasianya hingga ke alam kubur. Pagar di sekeliling penginapan cukup rendah untuk diloncati. Aku berjalan ke kamar mandi dan pancuran untuk memuntahkan kapsul yang tersisa, dan membasuh muka dan tangan seakan-akan aku baru bangun tidur. Penjaga masih setengah sadar saat aku melewatinya. Dia mengeluh, "Sudah pagi?" "Hampir pagi," balasku. "Kau pucat, Lord Takeo. Kau kurang sehat, hanya sedikit mual." "Itu saja, makanan tohan sialan," dia menggerutu sehingga kami tertawa. "Mau teh?" dia menawarkan. "Kalau mau, aku akan membangunkan pelayan." "Nanti saja, aku akan tidur lagi." Aku menggeser pintu agar terbuka lalu masuk ke dalam ruangan. Kegelapan telah berlalu, dan kini berganti menjadi keabu-abuan. Dari napasnya, dapat kupastikan kalau Kenji sudah bangun. "Dari mana?" bisiknya. "Dari kamar mandi. Aku kurang enak badan. Sejak tadi malam," dia bertanya dengan ragu. Kulepaskan pakaianku yang basah dan menyembunyikan senjata di bawah kasur di saat yang bersamaan, hanya sebentar. "Kau kan sedang tidur." Dia menarikku dengan kasar lalu meraba pakaianku. "Pakaianmu basah. Kau dari sungai, kan sudah kukatakan, aku merasa kurang enak badan. Mungkin aku akan bangun agak siang." Kenji memukul pundakku begitu kerasnya sehingga Lord Shigeru terbangun. "Ada apa?" bisiknya. "Takeo di luar semalaman. Aku cemas. Aku tidak bisa tidur," kataku. "Aku hanya ingin keluar sebentar. Aku pernah melakukan ini di Hagi dan Suwano." "Aku tahu itu," kata Kenji. "Tapi itu masih wilayah Otori. Sedangkan di sini jauh lebih berbahaya. Aku kan sudah kembali." Aku masuk ke dalam selimut, menariknya sampai menutupi kepalaku, dan aku pun tertidur nyenyak, tidur seperti orang mati. Aku terbangun karena teriakan burung gagak. Meskipun tidur tidak lama, tapi aku merasa tenang dan damai. Aku tidak lagi memikirkan kejadian tadi malam. Bahkan aku tidak ingat dengan jelas, seakan-akan aku melakukan itu dalam keadaan tak sadar. Hari ini adalah hari yang jarang terjadi di akhir musim semi. Langit cerah dengan warna biru terang, udara pun terasa lembut dan hangat, tidak lembab. Seorang pelayan datang membawa nampan makanan dan teh. Setelah membungkuk hormat dan menuangkan teh, dia berkata pelan, "Lord Otori menunggumu di istal. Dia memintamu bergabung secepatnya, dan gurumu ingin kau membawa alat lukismu." Aku mengangguk, mulutku penuh makanan. Dia berkata, "Akan kukeringkan pakaianmu." "Nanti saja," balasku. Aku tak ingin dia melihat senjata di pakaianku. Setelah dia pergi, aku segera berdiri, berpakaian, dan menyembunyikan pengait besi dan gerote di bagian rahasia di peti perjalanan, tempat Kenji menyimpan benda itu. Lalu aku ambil kantung kuasku, tidak ketinggalan kotak yang berisi batu tinta, kemudian kubungkus dengan sehelai kain. Aku selipkan pedang di pinggangku, kini aku menjadi Takeo, seorang seniman terpelajar, lalu aku pergi ke istal.
Saat melewati dapur, aku mendengar pelayan berbisik, mereka mati di kegelapan malam. Orang-orang mengatakan bahwa ada malaikat maut yang datang. Aku terus berjalan sambil menatap ke bawah agar gaya berjalanku terlihat agak kikuk. Rombongan wanita telah di punggung kuda. Shigeru berdiri sambil berbincang dengan Abe yang akan menemani kami. Seorang pengawal Tohan yang masih muda berdiri di sampingnya sambil memegang tali kekang 2 ekor kuda. Seorang penjaga kuda memegang tali kekang kuda Lord Shigeru, Kyu, dan juga kudaku, Raku. Cepat, seru Abe ketika melihatku. Kami tak bisa menunggumu seharian. Segera minta maaf pada Lord Abe, kata Shigeru seraya menghela napas. Aku sangat menyesal. Tindakanku benar-benar tak bisa dimaafkan, kataku sambil membungkuk pada Abe dan Lady Maruyama serta Lady Shirakawa, berusaha untuk tidak menatap Kaede. Aku belajar hingga larut malam. Aku berbalik ke arah Kenji dan berkata dengan nada yang berbeda, aku sudah membawa peralatan melukis, guru. Ya, bagus, balasnya. Kau akan melihat beberapa karya seni yang mengagumkan di Terayama, dan mungkin kau dapat menirunya jika sempat. Shigeru dan Abe menaiki kuda, dan si penjaga kuda membawa Raku kepadaku. Raku senang melihatku, dia menggosok-gosokkan moncongnya di pundakku. Aku biarkan gerakan Raku membuatku hilang keseimbangan, sehingga hampir terjatuh. Aku berjalan ke sebelah kanan Raku dan berpura-pura mengalami masalah sewaktu menungganginya. Semoga kemampuan melukisnya jauh lebih baik daripada caranya berkuda, Abe tertawa mengejek. Sialnya, tak ada satupun lukisannya yang luar biasa. Kurasa kekesalan Kenji bukan pura-pura. Aku tidak membalas ucapan mereka. Aku hanya menghibur diri dengan mengamati leher Abe yang tebal di saat dia berkuda di depanku. Aku membayangkan bagaimana aku menjerat lehernya dengan gerote atau mengiris dagingnya yang berlemak dengan belati. Gagasan jahat berhasil membuatku sibuk hingga kami melewati jembatan dan keluar dari kota. Kemudian, keindahan hari ini mulai menyihirku. Tanah mulai menyembuhkan dirinya setelah dihantam badai. Bunga Morning Glory yang mulai mekar kini berwarna biru cemerlang, walau beberapa tanaman merambat layu berguguran. Ikan hilir mudik di sungai, sedangkan beberapa burung bangau dan unggas air lainnya berdiri di air yang dangkal. Lusinan capung yang beraneka ragam terbang di sekeliling kami, dan kupu-kupu berwarna kuning bercampur warna jingga terbang mengelilingi kaki kuda. Kami berkuda di antara sawah yang menghijau. Tumbuh-tumbuhan memaksakan diri untuk tumbuh setelah layu dihantam badai. Hampir semua orang terlihat bekerja dengan wajah bahagia, lupa akan kerusakan akibat badai. Aku teringat penduduk di desaku yang gigih menghadapi bencana, keyakinan mereka tidak tergoyahkan, apapun yang menimpa, hidup pada dasarnya baik, dan dunia adalah tempat yang aman. Sawah memberi kesempatan kepada sayuran untuk tumbuh di lahan yang bertingkat-tingkat, dan ketika jalan semakin curam, hutan bambu mengiringi kami dengan cahayanya yang hijau pucat keperakan. Di antara pepohonan bambu ada pohon pinus dan cedar, ranting-rantingnya yang lebat menghalangi dan memperlambat langkah kuda. Di sekitar kami terbentang hutan yang lebat. Terkadang kami bertemu para peziarah di jalan setapak yang sempit ini, membuat perjalanan kami ke Gunung Suci kian sulit. Kami berkuda dengan berbaris sehingga sulit rasanya bercakap-cakap. Aku tahu Kenji sudah tidak sabar untuk menanyakan kejadian semalam, tapi aku tidak mau membicarakan ataupun memikirkan hal itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di beberapa bangunan yang terletak di luar pintu biara. Kami berhenti di sebuah rumah, tempat menginap para peziarah. Semua kuda dibawa pergi untuk diberi makan dan minum, dan kami masuk ke rumah itu untuk menyantap hidangan siang berupa sayur mayur yang disajikan biarawan. Aku agak lelah, ujar Lady Maruyama saat kami selesai menyantap makanan. Lord Abe, maukah kau di sini saat aku dan Lady Shirakawa beristirahat? Lord Abe tidak kuasa menolak, walaupun sebenarnya dia segan melepas Shigeru dari pandangannya. Lord Shigeru memintaku untuk mengambil kotak kayu, dan kuambil juga tinta dan kuas. Si pemuda Tohan yang turut bersama kami seperti agak marah, kesal. Bila cuaca normal, Shigeru tidak akan sempat ke Terayama untuk ziarah ke makam adiknya tepat pada saat Festival of the Dead. Kami mulai mendaki anak tangga yang curam. Biara Terayama dibangun di sisi gunung, dekat kuil kuno. Beberapa pohon yang tumbuh di hutan suci mungkin sudah berumur 4 atau 500 tahun, pohonnya menyerupai payung raksasa, sedangkan lilitan akarnya yang menggantung dan menancap ke tanah mirip roh penunggu hutan. Di kejauhan, aku mendengar biarawati sedang melantunkan doa, memukul gong dan lonceng.
Sayup-sayup aku mendengar gemuruh air terjun, hembusan angin di dedaunan pohon cedar, dan juga kicau burung. Keindahan hari ini memunculkan perasaan yang mendalam, rasa kagum dan juga pengharapan, seolah-olah ada suatu rahasia besar dan menakjubkan yang akan terungkap. Kami akhirnya sampai di gerbang kedua, di sini terlihat sekumpulan bangunan tempat para peziarah dan pengunjung beristirahat. Di tempat ini kami diminta menunggu sambil minum teh. Tak lama kemudian dua orang biarawan datang. Salah seorang lebih pendek dan lemah karena sudah termakan usia, namun matanya cemerlang dan memantulkan kedamaian. Seorang lainnya jauh lebih muda, berotot, dan raut wajahnya keras. Kami senang atas kedatanganmu, Lord Otori, kata biarawan yang lebih tua, membuat orang Tohan yang mengiringi kami semakin cemberut. Kami sedih karena memakamkan Lord Takeshi. Tentu kau datang untuk berziarah ke makamnya. Kau tunggu di sini dengan Muto Kenji, kata Shigeru kepada pemuda Tohan. Aku dan Shigeru mengikuti biarawan tua itu ke tempat pemakaman. Di sana tampak beberapa batu nisan berderet di bawah pohon yang sangat besar. Ada yang sedang membakar kayu, asapnya yang keluar dari bawah pohon memunculkan cahaya kebiruan saat menyatu dengan sinar matahari. Kami bertiga duduk berlutut dalam hening. Tak lama kemudian biarawan yang lebih muda memberikan lilin dan dupa pada Shigeru yang kemudian meletakkannya di makam. Keharuman dupa menyebar di sekitar kami. Lilin menyala dengan tenang karena tidak ada hembusan angin, tapi cahayanya hampir tak terlihat karena matahari bersinar terang. Lord Shigeru mengeluarkan dua benda dari balik lengan bajunya, sebuah batu kecil yang berasal dari pantai di Hagi, dan boneka kuda yang terbuat dari jerami seperti yang sering anak-anak mainkan. Lalu dia letakkan di makam Takeshi. Aku teringat tangisan Shigeru di malam saat pertama kali aku bertemu dengannya. Kini aku bisa mengerti kesedihannya, tapi kini kami tak lagi menangis. Setelah beberapa saat, biarawan tua itu bangkit dan menyentuh bahu Shigeru, lalu kami mengikutinya ke bangunan utama biara. Bangunan ini dibangun dari pohon cemara dan pohon cedar, warnanya abu-abu kusam karena sudah termakan waktu. Ukuran bangunan ini tidak besar, tapi aula utamanya dirancang dengan sempurna sehingga menciptakan kesan lega, dan pandangan akan terpusat ke sang pencerah yang tampak melayang di antara cahaya lilin seakan dia berada di surga. Kami melepas sandal dan melangkah masuk ke aula. Kembali, si biarawan muda membawa dupa, lalu kami tusukkan dupa itu di tempat yang telah disediakan, di dekat kaki patung yang berwarna keemasan. Sambil duduk dengan bertumpu pada salah satu lutut, biarawan itu mulai melantunkan doa bagi para arwah. Ruangannya suram, dan mataku silau oleh cahaya lilin. Aku mendengar napas penghuni lainnya di biara ini, dari balik altar, dan saat mataku mulai bisa menyesuaikan dengan kegelapan, aku melihat banyak biarawan sedang bermeditasi. Aula ini jauh lebih besar dari yang kuduga, dan di tempat ini ada banyak sekali biarawan, ratusan. Meskipun besar di kaum Hiden, tapi hanya sekali ibu membawaku ke kuil dan biara di wilayah kami, dan aku tidak tahu banyak tentang ajaran sang pencerah. Aku tahu, seperti yang pernah diajarkan, bahwa pada saat berdoa, wajah dan suara biarawan terlihat sama. Kedamaian di tempat ini menusuk jiwaku. Apa yang sedang kulakukan di sini, seorang pembunuh dengan hati yang penuh dendam? Setelah upacara ritual selesai, kami kembali bergabung dengan Kenji yang sedang terlibat pembicaraan yang serius tentang seni dan agama dengan pengawal Tohan. Kami membawa hadiah untuk kepala biara, kata Lord Shigeru seraya meraih kotak kayu yang kutitipkan pada Kenji. Secercah sinar muncul di mata biarawan tua itu. Akan kuantarkan padanya. Pengawal ini ingin melihat lukisan yang ada di sini, kata Kenji. Makoto akan menunjukkan jalannya. Mari ikut denganku, Lord Otori. Si pengawal Tohan segera menoleh ke belakang, ke Lord Shigeru dan biarawan tua yang menghilang di balik altar. Dia seperti ingin mengikuti mereka, tapi Makoto menghalangi jalan tanpa memberi kesan mengancam. Sebelah sini, anak muda. Dengan langkah yang hati-hati Makoto memandu kami keluar biara dan menyusuri sebuah jalan lebar ke arah aula yang lebih kecil. Pelukis besar Sesu pernah tinggal di sini selama 10 tahun, dia menceritakan. Dia juga yang merancang taman dan melukis pemandangan dan burung. Lukisan di kasa pintu ini merupakan karyanya. Ini baru namanya karya seni, kata Kenji dengan nada menggurui. Ya, guru, balasku. Aku tidak perlu berpura-pura merendahkan diri karena aku memang sangat terkesan pada lukisan yang ada di depanku. Lukisan kuda hitam dan beberapa bangau putih ini seolah-olah ditangkap dan dibekukan dalam sekejap oleh kemampuan sang pelukis yang menakjubkan.
Setiap kata yang diucapkan terasa seperti merusak lukisan ini, akan membuat kudanya lari, dan bangaunya terbang. Sang pelukis berhasil melakukan apa yang ingin kulakukan, menangkap sang waktu dan membuatnya berhenti. Tidak terlihat lukisan di kasa jendela yang paling dekat dengan pintu. Kutatap tajam jendela itu karena aku yakin pasti sebelumnya ada lukisan di jendela itu. Makoto berkata, memang ada lukisan burung di situ. Menurut legenda, lukisan burung itu begitu nyata sehingga burung itu akhirnya terbang. Lihatlah, kau masih harus belajar banyak, kata Kenji padaku. Kurasa Kenji terlalu berlebihan, namun si pengawal Tohan melemparkan pandangan merendahkan ke arahku, setelah melihat lukisan-lukisan itu secara sambil lalu. Dia kemudian berjalan keluar dan duduk di bawah pohon. Aku mengeluarkan tinta, dan Makoto memberiku air. Kusiapkan tinta lalu kubentangkan kertas. Aku ingin meniru goresan sang pelukis besar ini sambil berharap agar kemampuan seninya pindah kepadaku. Cuaca sore semakin panas, cahayanya menyilaukan, apalagi nyanyian jangkrik yang bersemangat. Udara di aula lebih dingin. Waktu berjalan begitu lambat. Aku mendengar tarikan napas si pemuda Tohan yang sedang tertidur pulas. Taman ini juga karya Sesu, kata Makoto. Lalu dia dan Kenji duduk di lantai membelakangiku. Mereka menatap bebatuan dan pepohonan. Di kejauhan, air terjun bergemuruh, dan 2 ekor burung merpati saling bersahutan. Kenji selalu memberi pendapat atau bertanya soal taman, dan Makoto menjawabnya. Lama-kelamaan percakapan mereka tidak berujung pangkal dan akhirnya mereka terlihat mengantuk. Hanya ditemani tinta, kertas, dan lukisan yang luar biasa ini, membuat aku bisa berkonsentrasi dan kesadaranku tercabut mirip seperti perasaanku yang datang tadi malam. Aku dalam keadaan setengah sadar. Hal ini membuatku agak sedih karena ternyata keahlian yang Tribe miliki juga ada dalam bidang seni. Ada keinginan kuat dalam diriku untuk tinggal di tempat ini selama 10 tahun, seperti yang dilakukan si pelukis besar Sesu, dan aku pun ingin selalu melukis hingga hasil lukisanku bisa hidup dan terbang jauh. Karena merasa tidak puas dengan hasil tiruanku, aku lalu melukis burung bersayap putih yang sedang terbang. Aku menyatu dengan lukisanku, meski aku masih dapat mendengar pembicaraan Lord Shigeru dengan biarawan tua itu. Aku tidak serius mendengarkan pembicaraan mereka, kurasa dia sedang mencari nasihat spiritual, sesuatu yang pribadi. Tapi pembicaraan mereka jatuh tepat ke telingaku, dan lambat laun menjadi jelas kalau pembicaraan mereka sangat berbeda dari apa yang kuduga. Mereka membahas pungutan pajak yang baru diberlakukan, kebebasan yang terbatas, rencana Iida untuk menghancurkan biara, pelatihan ribuan biarawan untuk menjadi prajurit, dan keinginan untuk mengambil alih kekuasaan Tohan atas kota ini. Aku menyeringai sambil menyesali diri. Pendapatku tentang biara sebagai tempat yang damai dan jauh dari perang ternyata salah. Para biarawan di sini tidak berbeda dengan kami, sama-sama telah dirasuki dendam. Aku melukis lagi satu lukisan tiruan kuda, dan merasa lebih puas dengan hasil karyaku yang satu ini. Aku menangkap satu kekuatan membara di tempat ini. Roh Sesu seakan menyentuhku. Kemudian aku mendengar suara lain yang membuat jantungku berdebar, suara Kaede. Para wanita dan Abe sedang mendaki anak tangga di gerbang kedua. Aku berbisik kepada Kenji, ada yang datang. Makoto langsung berdiri dan menggeser alas duduknya dengan perlahan. Tak lama kemudian, biarawan tua dan Lord Shigeru berjalan ke aula, tempat aku menyelesaikan tiruan lukisan kuda. Ah, ternyata Sesu berbicara padamu, kata biarawan tua seraya tersenyum. Aku berikan lukisanku pada Shigeru. Dia duduk sambil menatap lukisanku ketika Lady Maruyama, Kaede, dan Abe datang bergabung. Si pengawal Tohan segera bangkit dan berpura-pura kalau dia tadi tidak tidur. Pembicaraan lalu beralih hanya soal lukisan dan taman. Lady Maruyama meneruskan usahanya untuk memberi perhatian khusus pada Abe. Dia bertanya dan memuji sampai Abe tertarik dengan topik pembicaraannya. Kaede menatap lukisan burung yang kubuat. Boleh aku memilikinya? Pintanya. Boleh saja bila kau menyukainya, Lady Shirakawa, jawabku. Aku khawatir lukisanku ini tidak ada yang mau. Lukisanmu sangat bagus, katanya dengan suara rendah. Membuat aku berpikir tentang kebebasan. Tinta lukisan cepat mengering karena cuaca yang panas. Aku gulung lukisan burung itu lalu kuberikan padanya, jariku menyentuh jarinya. Inilah pertama kalinya kami bersentuhan. Kami terdiam, nyanyian jangkrik melengking tinggi. Aku lelah, aku pusing karena kurang tidur dan terbawa emosi yang mendalam.
Jariku seperti kehilangan keseimbangan dan gemetar saat aku merapikan alat lukis. Mari kita jalan-jalan di taman, ajak Shigeru, dan memboyong para wanita keluar. Aku merasa kalau biarawan tua itu sedang menatapku. Datang lagi kemari, katanya, saat semuanya telah berakhir. Akan selalu ada tempat bagimu di sini. Aku memikirkan semua kekacauan, dan biara ini nampak berubah. Keinginan berperang telah merasuki biara ini. Sesungguhnya tempat ini penuh kedamaian, pohon-pohon berdiri tenang selama ratusan tahun, sang pencerah duduk di antara lilin dengan tersenyum tulus. Tapi, bahkan di tempat damai ini pun, orang pencinta damai sedang bersiap untuk berperang. Aku tak akan pernah bisa menyendiri untuk melukis dan merancang taman sebelum Ida mati. Akankah ini berakhir? Balasku. Semua yang berawal, pasti akan berakhir, ujarnya. Aku menyembah di depan orang tua ini, dan dia menyentuh kepalaku dengan kedua tangannya sambil memberi pemberkatan. Makoto berjalan ke taman bersamaku. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh. Seberapa banyak yang kau dengar? Dia bertanya perlahan. Aku melihat ke sekelilingku. Pengawal Tohan sedang bersama Shigeru di puncak anak tangga. Kau bisa mendengar pembicaraan mereka? Dia mengira-ngira jaraknya, lalu berkata, bila mereka berteriak. Aku mendengar setiap kata-kata mereka. Mereka sedang makan di bawah sana. Aku bisa mengatakan jumlahnya. Kemudian, aku terkejut karena suara-suara itu terdengar sangat riuh. Makoto tertawa singkat, kagum dan juga memuji. Seperti pendengaran anjing? Ya, seperti anjing, ulangku. Sangat berguna bagi tuanmu. Perkataannya mengusik hatiku. Aku memang berguna bagi tuanku, bagi Shigeru, Kenji, dan Tribe. Aku terlahir dengan bakat yang kelam. Aku tidak pernah memintanya. Tapi aku tak mampu menahan diri untuk tidak menguji atau mengasahnya. Tanpa itu semua, aku pasti sudah mati. Dengan bakat ini pula aku ditarik ke dunia yang penuh dengan kebohongan, kesuraman dan dendam. Aku bertanya-tanya, seberapa banyak yang Makoto tahu, dan berharap aku bisa membagi perasaanku dengannya. Secara naluri, aku menyukainya lebih dari sekedar suka, aku mempercayainya. Sayang, bayangan berangsur-angsur memanjang, hari telah senja. Kami harus segera ke Yamagata sebelum malam. Tak ada waktu lagi untuk berbincang dengannya. Ketika menuruni anak tangga, aku melihat kerumunan orang, mereka berkumpul di luar penginapan. Mereka kemari untuk merayakan Festival of the Dead, tanyaku pada Makoto. Sebagian, jawabnya, lalu dia berbisik kepadaku, tapi, sebagian besar mereka datang karena mendengar Lord Otori ada di sini. Mereka belum lupa keadaan sebelum perangnya Egahara. Begitu juga kami di sini. Selamat tinggal, kata Makoto sewaktu aku menunggangi Raku. Kita akan berjumpa lagi, di jalan setapak maupun di jalan besar, keadaan sama seperti biasa. Banyak orang yang keluar rumah dan tampaknya mereka ingin melihat Lord Shigeru secara langsung. Sewaktu kami lewat, mereka langsung menyembah dengan hening. Mereka mengiringi kepergian kami dengan tatapan sedih, mata mereka tampak berkaca-kaca. Kedua pengawal Tohan sangat marah. Tapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Meskipun mereka berkuda jauh di depan, tetap saja aku bisa mendengar percakapan berbisik mereka, seakan-akan kata-kata itu menetes ke telingaku. Apa yang Shigeru lakukan di biara? Tanya Abe. Sembahyang, berbicara dengan biarawan. Kami diperlihatkan beberapa karya Sesu, anak itu pun sempat membuat beberapa lukisannya. Aku tidak peduli apa yang dilakukan anak itu. Apakah Shigeru hanya berdua dengan biarawan? Tidak lama, pengawal Tohan itu berbohong. Kuda tunggangan Abe meloncat. Dia pasti telah menyentak tali kekang dengan sangat marah. Shigeru tidak merencanakan apapun, kata pemuda Tohan itu dengan suara mengambang. Semuanya terjadi seperti apa yang terlihat. Lagi pula, dia kan hendak menikah. Aku tidak melihat alasan mengapa kau cemas. Mereka tidak berbahaya. Mereka itu bodoh juga penakut dan tak berbahaya. Kau bodoh bila menganggap seperti itu, geram Abe. Shigeru jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Dia bukan penakut, dia memiliki kesabaran, dan tak seorang pun di 3 wilayah ini yang memiliki pengaruh seperti dia. Sejenak mereka membisu, lalu Abe menggerutu, begitu melihat tanda-tanda dia berkhianat, kita langsung bertindak. Kata-kata Abe berhembus ke telingaku di sore hari, di musim panas yang sempurna ini. Ketika sampai di sungai, hari menjelang senja, cahaya biru bersinar dari kunang-kunang di sela-sela ilalang. Di tepi sungai, kembang api mulai dinyalakan untuk memperingati malam kedua Festival of the Dead.
Malam sebelumnya penuh dengan kedukaan dan ketegangan, dan malam ini suasana kian liar. Seperti arus terpendam yang bergejolak dan marah. Jalanan penuh sesak, kerumunan semakin banyak di tepi sungai. Semua orang berdiri menatap pintu gerbang kastil. Ketika melewati gerbang kastil, kami melihat ada 4 kepala yang digantung di gerbang. Keranjang untuk mengurung orang hiden telah diturunkan dari dinding. Mereka mati begitu cepat, kata Lord Shigeru. Mereka sangat beruntung. Aku tak membalas ucapannya. Aku sedang memperhatikan Lady Maruyama. Sekilas dia menatap kepala-kepala itu, namun segera berpaling ke tempat lain. Wajahnya pucat, walaupun tetap tenang. Aku bertanya, tanya apa yang ada di benaknya bila dia sedang berdoa. Kerumunan mulai gaduh dan mereka saling mendorong seperti hewan-hewan yang sedih di tempat pemotongan, ketakutan pada bau darah dan kematian. Jalan saja terus, kata Kenji. Aku akan mencari tahu rumor tentang peristiwa ini. Kita bertemu di penginapan. Kalian tetap di kamar. Dia memanggil salah seorang penjaga kuda, lalu dia turun dari kuda dan memberikan tali kekangnya pada orang itu, kemudian menghilang di balik kerumunan. Saat kami berbelok ke jalan lurus yang pernah aku lalui semalam, sekelompok pasukan Tohan yang berkuda dan membawa pedang mendatangi rombongan kami. Lord Abe, salah seorang di antara mereka memanggil. Kami hendak mengosongkan jalan. Kota dalam keadaan kacau. Bawa tamu ke penginapan dan perintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga di pintu. Ada apa? Tanya Abe, menuntut penjelasan. Semua penjahat mati semalam. Beberapa orang mengatakan ada malaikat datang dan mencabut nyawa mereka. Kehadiran Lord Otori tak akan mampu membantu dalam situasi seperti ini, kata Abe tajam saat dia menggiring kami ke penginapan. Kita berangkat besok. Festival belum berakhir, Shigeru mengingatkan. Bepergian di hari ketiga hanya akan membawa sial. Apa boleh buat? Bila ditunda justru akan lebih buruk. Abe menarik pedangnya dan kini pedang itu berdesis di udara saat dia berusaha mengibasnya ke kerumunan. Menyingkir, teriaknya. Keributan membuat Raku meloncat maju, dan tanpa disengaja lututku bersentuhan dengan lutut Kaede. Kuda kami berjalan bersisian seakan mereka saling memberi semangat. Mereka melangkah secara bersamaan. Sambil terus menatap ke depan, Kaede berbicara dengan suara pelan sehingga tak akan ada yang bisa mendengar dalam keriuhan ini. Selain aku, kuharap kita bisa berdua saja. Aku ingin lebih mengenalmu. Aku bahkan tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kenapa kau berpura-pura bodoh? Kenapa kau menyembunyikan kecerdasanmu? Aku sangat senang bila dapat berkuda beriringan dengan Kaede untuk selamanya. Hanya saja jalan ini terlalu sempit, dan aku juga takut menjawab pertanyaannya. Aku menghentakkan tali kekang kuda agar berjalan lebih cepat, seolah-olah tidak mengenalnya, meskipun jantungku berdebar keras mendengar perkataannya. Situasi seperti inilah yang kuimpikan, berduaan dengannya. Ingin kuungkapkan isi hatiku, dan ingin rasanya kulepaskan semua rahasia dan kebohongan yang ada, lalu berbaring di sisinya, kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Mungkinkah ini terjadi? Andai saja Iida mati. Ketika tiba di penginapan, aku mencari penjaga kuda. Pengawal Otori yang berjaga-jaga di belakang penginapan menyapaku dengan lega. Mereka mencemaskan keselamatan kami. Kota ini sedang bergejolak, kata salah seorang di antara mereka. Satu orang saja salah bergerak, perkelahian pasti terjadi. Apa yang kau dengar? Tanyaku. Tentang orang hiden yang disiksa para bajingan itu. Ada yang membunuh mereka semalam. Luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa malaikat yang melakukan itu. Mereka tahu kedatangan Lord Otori, tambah yang lain. Mereka masih menganggap diri mereka sebagai penduduk Otori. Kurasa mereka sudah muak dengan perilaku orang Tohan. Kita bisa menguasai kota ini seandainya kita ada 100 orang, gerutu pengawal yang tadi menyapaku. Jangan bicara soal ini lagi. Tidak pada dirimu, atau kepadaku, aku memperingatkan mereka. Kita tidak punya 100 pasukan. Kini kita dalam belas kasih Tohan. Kita seharusnya yang menjadi perekat persekutuan. Kita harus terlihat seperti sekutu mereka. Nyawa Lord Shigeru adalah taruhannya. Mereka masih menggerutu sambil menurunkan pelana, lalu memberi makan kuda. Aku merasakan semangat mereka yang membara, semangat untuk segera menuntaskan semua penghinaan dan untuk membalas dendam. Jika ada di antara kalian yang menghunuskan pedang pada orang Tohan, nyawanya menjadi urusanku. Mereka tidak terkesan pada perkataanku. Mungkin mereka tahu tentang diriku lebih banyak dibanding Abe dan anak buahnya, tapi tetap saja mereka menganggap aku Takeo muda yang terpelajar, gemar melukis, tak cakap menggunakan pedang, terlalu baik hati, dan terlalu lembut.
Anggapan bahwa aku dapat membunuh hanya akan membuat mereka menyeringai. Aku mencemaskan kecerobohan mereka. Seandainya terjadi perkelahian, maka pengawal Tohan pasti akan memanfaatkannya untuk menuduh bahwa Lord Shigeru berkhianat. Tak seorang pun boleh menghalangi kami pergi ke Inuyama. Setelah meninggalkan istal, kepalaku terasa sakit yang menusuk. Seperti tidak tidur berminggu-minggu. Aku pergi ke tempat permandian. Gadis pelayan yang tadi pagi membawakan aku teh dan hendak mencuci pakaianku sedang di sana. Dia menggosok punggungku dan memijat pelipisku. Gadis itu pergi ketika aku berendam di air panas, tapi sebelum pergi dia berbisik, "Kau melakukannya dengan sangat bagus." Semula aku hampir tertidur, namun perkataannya membuatku langsung terbangun. "Melakukan apa?" tanyaku, tapi dia telah menghilang. Merasa tidak tenang, aku langsung keluar dari bak mandi dan balik ke kamar. Sakit kepala masih terasa menusuk. Kenji sudah datang. Aku dengar dia sedang berbincang pelan dengan Shigeru. Mereka terdiam saat aku datang, keduanya menatapku. Dari wajah mereka aku sadar kalau mereka sudah tahu yang sebenarnya. Kenji bertanya, "Bagaimana?" Kupasang telingaku. Penginapan ini sunyi senyap, para pengawal Tohan masih di jalan. Lalu aku berkata lirih, 2 orang dengan racun, 1 dengan gerote, 1 lagi dengan tanganku. Kenji menggeleng-gelengkan kepala. Sulit dipercaya. Di balik dinding kastil, hanya sendiri, aku tidak mengingatnya. Kupikir kau akan marah, jawabku. Aku marah, jawabnya. Lebih dari marah aku berang karena perbuatan idiotmu itu. Seharusnya kau dikubur hidup-hidup sekarang ini juga demi menegakkan aturan. Aku memasang badan untuk menerima pukulannya. Namun ternyata dia tidak memukulku, dia bahkan memelukku. Aku bangga padamu, katanya. Aku takut kehilangan dirimu. Tidak kusangka kau mampu melakukan itu, kata Shigeru. Tampaknya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Akhirnya rencana kita akan berhasil. Orang-orang mengatakan bahwa yang melakukan itu pastilah Shintaro, kata Kenji, walaupun tidak ada orang yang tahu siapa yang menyuruhnya atau apa alasannya. Shintaro sudah mati, kataku. Tak banyak orang yang tahu tentang itu. Lagi pula, banyak yang berpendapat bahwa pembunuhnya adalah roh dari surga. Ada orang yang melihatku, dia adalah saudara dari orang yang mati itu. Dia sempat melihat sosokku yang kedua, dan pada saat sosok keduaku menghilang, dia mengira aku malaikat. Orang itu tidak tahu dirimu sebenarnya. Kejadiannya di saat gelap, dia tak melihatmu dengan jelas. Dia benar-benar mengira kau adalah malaikat. Mengapa kau lakukan itu, Takeo? Tanya Lord Shigeru. Mengapa kau ambil risiko? Lagi-lagi, aku tak ingat. Aku tidak tahu. Aku hanya tidak bisa tidur. Itu karena kelembutan hatinya, kata Kenji. Dia lakukan itu karena rasa kasihan. Ada seorang gadis di penginapan ini, kataku, sepertinya dia tahu sesuatu. Tadi pagi dia mengambil pakaianku yang basah, dan baru saja dia mengatakan. Gadis itu orang kita, Kenji menyela, dan segera saja aku sadar kalau gadis itu adalah anggota Tribe. Tentu saja Tribe sudah curiga. Mereka tahu cara Shintaro mati. Mereka tahu kau ada di sini bersama Lord Shigeru. Tak ada yang percaya kau bertindak tanpa ketahuan, namun Tribe tahu bahwa tidak ada orang lain yang mampu melakukan itu. Bisakah ini dirahasiakan? Tanya Shigeru. Tidak akan ada orang yang menyerahkan Takeo pada Tohan, jika itu maksudmu. Orang-orang Tohan juga tidak mencurigaimu. Kau sungguh pintar berpura-pura, kata Kenji padaku. Bahkan, hingga hari ini, aku masih menganggapmu dungu. Shigeru kembali tersenyum. Kenji terus berbicara, nada suaranya yang santai terdengar seperti dibuat-buat. Hanya saja, Shigeru, aku tahu rencanamu, aku tahu Takeo setuju membantumu untuk membunuh mereka. Tapi setelah itu, aku tak yakin Tribe akan mengizinkan Takeo bersamamu lebih lama lagi. Mereka pasti akan datang menjemput Takeo. Kita hanya butuh waktu seminggu lagi, ujar Shigeru lirih. Aku merasakan kegelapan menjalar di tubuhku seperti tinta hitam yang membasahi nadiku. Aku menatap Lord Shigeru, tindakan yang jarang sekali kulakukan. Kemudian kami berdua pun tersenyum. Belum pernah kami sedekat ini, bahkan di saat kami berdua sepakat untuk membunuh Iida beberapa waktu lalu. Di luar sana aku mendengar teriakan, tangisan, langkah orang yang berlari, derap kuda, percikan api, kegaduhan, dan jeritan. Pasukan Tohan sedang mengosongkan jalan, memberlakukan jam malam. Tak lama kemudian, kegaduhan mulai reda dan malam di musim semi ini kembali tenang. Bulan mulai menampakkan diri, menyinari kota dengan cahayanya.
Aku mendengar derap kaki kuda masuk ke halaman penginapan, dan juga suara Abe. Disusul langkah halus pelayan yang mendekati pintu sambil membawa nampan berisi hidangan makan malam. Salah seorang di antara mereka adalah gadis yang tadi berbicara padaku. Dia tetap melayani kami setelah pelayan yang lain keluar. Dia berkata pelan pada Kenji, "Lord Abe sudah kembali, Tuan. Akan ada tambahan penjagaan. Pengawal Otori akan diganti dengan pengawal Tohan. Mereka pasti tak akan menyukainya," kataku, teringat kegelisahan para pengawal Otori tadi. "Ini provokatif," gerutu Shigeru. "Apakah mereka mencurigai kita?" Lord Abe marah dan panik karena kekerasan yang terjadi di kota malam ini, jawab gadis itu. "Menurutnya, ini semua untuk melindungimu. Bersediakah kau sampaikan pada Lord Abe untuk menemuiku dulu?" Gadis itu membungkuk lalu pergi. Kami makan dalam suasana hening. Setelah selesai makan, Shigeru berbicara tentang lukisan Sesu. Dia membentangkan gulungan kertas berisikan lukisan kuda yang kubuat. "Lukisan ini bagus," ujarnya. "Tiruan yang sangat mirip. Sesuatu dalam dirimu tercermin dalam lukisan ini. Kau bisa menjadi seniman yang hebat." Dia tidak melanjutkan, tapi aku juga memikirkan hal yang sama. Andaikan aku hidup di dunia yang berbeda, dalam kehidupan yang berbeda, di wilayah yang tidak dikuasai oleh nafsu perang. "Taman di biara amat indah," kata Kenji. "Meskipun tidak luas, namun lebih mempesona dibanding lukisan Sesu." "Aku setuju," kata Lord Shigeru. "Tentu saja, apalagi ditambah dengan pemandangan Terayama yang begitu indah." Aku mendengar langkah Abe mendekat. Ketika pintu terbuka, aku langsung mengalihkan pembicaraan. "Maukah kau jelaskan tentang penempatan batu-batu di biara tadi, Guru?" "Lord Abe," sapa Shigeru. "Silakan masuk." Dia lalu memanggil pelayan, "Bawakan kami teh segar dan sake." Abe membungkuk acuh tak acuh dan bersila di atas alas duduk. "Aku tak akan lama, aku pun belum makan, dan kita harus berangkat pagi sekali." "Kami sedang membicarakan tentang Sesu," ujar Shigeru. Sake telah dihidangkan, dan Shigeru pun menuangkan sake ke cangkir Abe. "Dia seniman besar," kata Abe sepakat sambil minum sake. "Tapi di saat genting seperti ini, seniman tak begitu penting dibanding prajurit." Dia memberi tatapan mengejek ke arahku. Ini membuatku bertambah yakin penyamaranku masih aman. Kini kota sudah tenang, tapi situasinya masih berbahaya. Kurasa anak buahku bisa melindungi kalian dengan lebih baik. "Prajurit memang sangat diperlukan," ujar Shigeru. "Itu sebabnya aku lebih suka bila pengawalku yang berada di dekatku." Suasana menjadi hening, perbedaan mereka berdua amat mencolok. Abe hanyalah seorang bangsawan biasa, sedangkan Shigeru adalah keturunan langsung dari klan yang telah berkuasa sejak lama. Walaupun enggan, tapi akhirnya Abe pasti akan menyetujuinya. Abe menekan keras bibir bawahnya. Bila itu kehendak Lord Otori, akhirnya dia pun menyerah. "Tentu saja." Shigeru tersenyum tipis dan menuangkan lebih banyak sake. Setelah Abe pergi, Lord Shigeru berkata, "Takeo dan pengawal berjaga-jaga malam ini. Beri kesan bahwa di luar sana ada gangguan." Aku sebenarnya setuju untuk mengalihkan penjagaan pada Abe, sebagai hukuman bagi pengawal Otori. Hanya saja, aku takut mereka memberontak terlalu dini. Tujuan kita sudah begitu dekat. Hanya itu yang kupikirkan, bukan perkataan Kenji bahwa Tribe akan menuntut haknya atas diriku. Aku hanya memusatkan perhatian pada Iida Sadamu yang berada di Inuyama. Akan aku buru dia dengan melintasi Nightingale Floor. Dan akan kubunuh dia. Dengan memikirkan Kaede, tekadku justru makin bulat. Aku tak perlu sepintar Ichiro untuk mengetahui bahwa kalau Iida mati sebelum pernikahan, maka Kaede bebas menikah denganku. Keesokan hari kami bangun pagi-pagi dan sudah memulai perjalanan saat fajar menyingsing. Cuaca berawan hari kemarin lenyap tanpa bekas, hari ini cuaca gerah dan panas. Penduduk dilarang berkumpul, pasukan Tohan pun memaksakan aturan dengan pedang. Mereka menebas mati seorang pemulung karena berani berhenti dan memandangi iring-iringan kami. Mereka juga memukul seorang wanita tua yang tidak segera menyingkir dari jalan. Sudah cukup kesialan bagi kami karena melakukan perjalanan pada hari ketiga Festival of the Dead. Tindakan pasukan Tohan yang kejam dan dinodai darah kematian tampak menambah pertanda buruk perjalanan kami ini. Rombongan wanita dibawa dalam tandu sehingga aku sulit melihat Kaede hingga waktu makan siang. Aku tidak sempat berbicara dengannya, namun aku kaget ketika melihatnya. Dia begitu pucat, kulitnya tembus pandang, dan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Hatiku bagai terpilin melihatnya.
Semakin lemah dia, semakin tinggi cintaku. Lord Shigeru menyatakan pada Shizuka tentang keprihatinannya melihat kondisi Kaede yang kian lemah. Shizuka mengatakan bahwa gerakan tandu yang membuat Kaede tidak nyaman, hanya itu saja, tapi matanya mengedip kepadaku, aku tahu pesan yang ingin dia sampaikan. Rombongan kami berjalan dalam keheningan, semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Para pengawal terlihat tegang dan lekas marah. Panas terasa menyengat, hanya Lord Shigeru yang tenang, bicaranya ringan dan riang, seakan-akan dia sangat mendambakan pernikahan ini. Semakin jauh ke timur, semakin sedikit kerusakan akibat badai. Kondisi jalan kian membaik saat kami mendekati ibu kota, dan setiap hari kami menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Pada sore hari kelima, kami akhirnya tiba di Inuyama. Iida menetapkan kota di daerah timur ini sebagai ibu kota setelah Perang Yaegahara, dan membangun sebuah kastil yang kokoh. Kastil ini mendominasi kota dengan dindingnya yang berwarna hitam dan celah dinding yang bernuansa putih, atapnya menjulang tinggi hingga seperti menyentuh langit. Saat berkuda ke kastil, aku mengamati bangunan kastil, mengukur tinggi pintu gerbang dan dinding, mencari tempat pijakan kaki di permukaan pintu dan dinding. Di situ aku akan menghilangkan diri, di situ aku perlu menggunakan pengait besi. Aku tidak membayangkan kalau kota ini begitu luas sehingga perlu banyak pengawal untuk menjaga kastil dan bangunan di sekitar kastil. Abe memperlambat jalan kudanya sehingga sejajar denganku, akulah korban yang paling dia sukai. Dia tidak segan mengolok-olok atau mengejekku. Ini yang namanya kekuatan, anak muda. Ini dapat kau peroleh bila menjadi ksatria. Ini membuat lukisan dan kuasmu terlihat sangat lemah. Aku tidak keberatan pada anggapan Abe, selama dia tidak mencurigaiku. Inilah kastil paling mengesankan yang pernah kulihat, Lord Abe. Aku berharap dapat mempelajari bangunan ini lebih dekat, termasuk arsitektur dan karya seninya. Kuyakin keinginanmu bisa terkabul, ucapnya. Dia terlihat cukup siap untuk berlaga seperti pelindung karena dia telah kembali dengan aman di kotanya. Nama Sesu masih hidup hingga kini, aku menjelaskan, sedangkan semua ksatria yang hidup di masanya telah dilupakan. Abe tertawa, tapi kau bukan Sesu, kan? Perkataannya membuatku kesal, tapi tanpa perlawanan aku menyetujuinya. Dia tidak mengetahui diriku yang sebenarnya, hanya itu yang membuatku tenang. Kami diantar ke sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari parit yang mengelilingi kastil. Rumah yang sangat megah. Banyaknya pernak-pernik menunjukkan kesungguhan Iida untuk merayakan pesta pernikahan Shigeru dan niatnya untuk bersekutu dengan Otori. Berbeda dengan kami, rombongan wanita dibawa ke rumah Iida yang terletak di dalam kastil. Anak Lady Maruyama juga tinggal di tempat itu. Aku tidak bertemu Kaede lagi, tapi saat ditandu, dia membiarkan tangannya terlihat sejenak dari balik tirai tandu. Ia memegang gulungan kertas yang aku berikan, lukisan burung kecil yang menurutnya bisa membuat dia memikirkan tentang kebebasan. Gerimis di sore hari mulai turun, menyamarkan garis siluet bangunan kastil, membuat atap dan jalan yang berbatu nampak berkilauan. Dua angsa terbang dengan kepakan sayap yang teratur, lalu hilang dari pandangan, tapi masih dapat kudengar teriakan sedih mereka. Abe datang ke tempat kami menginap dengan membawa hadiah pernikahan dan pesan selamat datang yang dibumbui puja-puji dari Iida. Aku lantas mengingatkan Abe akan janjinya untuk menunjukkan kastil. Kuganggu dia dan aku ingatkan tentang olok-oloknya tadi siang sampai akhirnya dia setuju untuk memenuhi janjinya esok hari. Aku dan Kenji mengikuti Abe keesokan harinya, dan dengan penuh perhatian aku mendengar dan menggambar. Abe, yang mulai jemu, menyuruh salah seorang pengawalnya untuk menemani kami berkeliling kastil. Selagi menggambar pohon, taman, dan berbagai pemandangan lain, aku mengamati kastil ini, memperhitungkan jarak antara gerbang utama dan gerbang kedua. Mereka menyebutnya gerbang Intan, dari gerbang Intan ke Bailey Dalam, dan dari Bailey ke rumah Iida. Sungai mengalir di sepanjang sisi sebelah timur, keempat sisi kastil dikelilingi parit. Sambil menggambar, aku mendengarkan dan mengira-ngira posisi pengawal, yang terlihat dan yang tersembunyi, serta menghitung jumlah mereka.